Haleluya. Salam. Shalom. Selamat pagi. Kita bersyukur kepada kasih Tuhan, hari ini kita punya kesempatan di dalam bersama-sama datang beribadah kepada Tuhan di tempat ini. Haleluya. Oke, jadi sebelum kita memulai, kita harus persiapkan diri kita untuk menyembah kepada Tuhan. Nah, kalau kita lihat setiap kali kalau Ibu Gembala melayani, dia sering memperingatkan kita sebelum kita menyembah. Dia selalu ingatkan kita apa itu penyembahan. Oke? Karena kita adalah penyembah-penyembah Tuhan. Maupun kami yang di depan, maupun Anda yang di sana, semua kita adalah penyembah. Karena Tuhan tidak mencari penyanyi. Tuhan itu tidak tertarik dengan suara, tetapi Tuhan itu tertarik kepada hati kita. Ketika Anda mengalami hadirat Tuhan, itu bukan karena kami berdiri di situ, tetapi itulah cara penyembahan yang Tuhan rindukan. Ketika engkau mengalami semuanya itu karena engkau membuka hati Anda ketika menyembah kepada Tuhan. Kalau di dalam Alkitab, dua pribadi yang mengajar kita, kalau kita tengok Marta dan Maria. Ketika Marta datang menjumpai Yesus sebelum Yesus tiba untuk membangkitkan Lazarus, Tuhan tidak tergerak. Tetapi ketika Maria datang dengan tersungkur kepada Tuhan, Tuhan tergerak. Itu perbezaannya. Haleluya. Mari kita berdiri. Kita siapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan Yesus buat kasihnya, anugerahnya Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Sebagaimana kita ada pada pagi hari ini, itu semuanya karena anugerah Tuhan, bukan karena kuat dan gagahnya kita, tetapi itulah kasih Tuhan. Itu karena kasih karunia Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mempersiapkan hati kami Tuhan untuk menyembah Engkau Bapa di tempat ini Tuhan. Supaya Bapa, setiap kami ada di ruangan ini Tuhan, kami mengarahkan hati kami hanya kepadamu Tuhan Yesus. Supaya pikiran kami ini dikuasai akan oleh-Mu ya Bapa. Supaya Tuhan pada pagi hari ini Tuhan kami menikmati akan hadirat-Mu Bapa. Dan setiap Tuhan secara pribadi Tuhan, itu Tuhan kami alami akan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bawa hati kami Bapa. Kami naikkan syukur kami kepadamu ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami datang menyembah Kau Yesus. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja.
Kita kepada Tuhan Allah kita. Terima kasih Yesus, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih-Mu, buat kebaikan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, buat cinta-Mu. Engkau sungguh baik. Terima kasih Yesus. Buat kebaikan, Engkaulah yang istimewa.
Terima kasih Bapa kami yang di surga. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan, kami masuk lagi Tuhan di dalam pujian-pujian kami Bapa. Supaya Tuhan kami Bapa terus memuji Engkau di tempat ini ya Tuhan. Supaya Bapa di surga kami terus bersuka cita di dalam Engkau ya Tuhan. Supaya Bapa di surga Tuhan kami terus Tuhan, kami terus memuji dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih penuhi tempat ini ya Bapa dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi akan Tuhan tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, supaya Bapa kami mengalami akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap lagi ya Bapa untuk terus memuji akan Engkau dengan puji-pujian ya Tuhan yang kami naikkan kepada-Mu Bapa. Supaya bebaskan roh kami Bapa, supaya kami bebas Tuhan dalam semuanya Tuhan. Kami bebas memuji dan menyembah kepada-Mu Bapa. Dan biarlah Tuhan kami terus bersuka cita di dalam nama. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita yang sepakat bersama-sama katakan amin. Salam. Salam. Haleluya. Apa kabar jemaat Tuhan? Dahsyat, hebat, luar biasa. Yes, yes, yes. Haleluya. Biar kita tetap dahsyat, tetap kuat, dan terus bersemangat di dalam Tuhan. Haleluya. Mari kita puji Dia, mari kita agungkan Dia. Haleluya. Amin.
puji Dia. Haleluya. Mari semua umat pemenang. Amin. Tuhan yang memberikan kemenangan buat kami ya Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau ya Tuhan yang selalu memberikan kami kemenangan Tuhan. Engkau yang berkuasa Yesus. Haleluya. Engkau perisai hidupku.
kuasa Tuhan. Amin. Haleluya. Wow.
Engkaulah sandaran kami Tuhan, Engkaulah harapan kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami tetap memandang kepada Tuhan. Biarlah Tuhan hati kami Tuhan selalu dekat akan Yesus. Terima kasih Tuhan.
memuji Engkau. Terima kasih Tuhan, ini adalah korban persembahan kami, dan kiranya Tuhan disenangkan. Terima kasih Bapa Surgawi. Jam selanjutnya kami akan bersekutu untuk belajar firman-Mu, dan bersama hamba-Mu berkata-kata. Urapi hamba-Mu sehingga hamba-Mu tidak berkata-kata atas kebiasaan, tetapi Bapa Surgawi, hamba berkata-kata karena dorongan dan pekerjaan Roh Kudus-Mu bersama hamba-Mu dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, selamat bersekutu dalam kasih dan anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan kepada jemaat Istelom dan ada tamu kita hari ini. Ini adalah hari yang khas bagi mereka karena akan merayakan tahun baru Cina. Jadi kepada umat Tuhan tersebut kami ucapkan selamat tahun baru Cina. Tuhan Yesus memberkati. Oke, puji nama Tuhan Yesus Kristus. Dan ada keluarga di sini jemaat, yaitu keluarga Ibu Martina dan Ibu Elizabeth. Coba setelah saya lihat ya, sehabis kita ibadah jangan keluar dulu. Mereka ada sediakan apa? Limo manis, bukan limo pahit ya. Oke, kita akan nikmati bersama-sama. Dan kenapa ini dibuat sebagai satu perayaan menyambut tahun baru Cina? Oke, puji nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih kepada tetamu kita pagi hari ini yang melawat kita, satu keluarga dari Kodak, di mana beberapa bulan yang lalu, bukan lagi bulan, tapi tahun kita berpisah. Namun hari ini digerakkan Tuhan untuk bersama-sama kita menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Ucapkan selamat datang. Oke? Dan yang kedua, diucapkan tanya kepada yang baru masuk rumah tangga, masuk pernikahan, yaitu saudara Junal, ya hari ini ada bersama istri, dan saya lihat semakin ceria karena amin, diberkati oleh Tuhan. Nah, salah satu sukacita saya lah bahwa keluarga ini bergumul waktu mau masuk masuk dalam satu pekerjaan ya, dan lewat anugerah Tuhan semua tembus. Amin. Dan itu permulaan berkat Tuhan mengalir dalam hidupmu. Alkitab mengatakan berkat Tuhan lah yang menjadikan kaya. Susah payah memang boleh, tapi tidak akan menambahinya. Maksudnya orang harus bekerja, tapi kalau bekerja Tuhan tidak berkati, apa gunanya? Oke? Puji nama Tuhan. Mari kita jemaat hari ini siapkan hati untuk mendengar firman Tuhan. Sebelum itu kita hormati firman dan kita buat pengakuan iman terhadap firman. Yesaya 55 ayat 10 sampai 11. Oke? Dikatakan di sini, sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Jemaat 11. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Katakan Amin. Oke. Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita buka firman Tuhan jemaat di dalam Matius 13 ayat 3 sampai 8, dan kita melompat kepada ayat yang ke-18 19. Oke. Matius 13 ayat 3 sampai 8 dikatakan di sini, dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpinya sampai mati.
Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Kita meloncat ke ayat yang 18-19. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur ini. Kepada setiap orang yang mau mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas dan ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Nah, jemaat jadi kasih Tuhan, saya akan beri tema firman Tuhan pagi hari ini. Penghalang firman Tuhan berbuah. Penghalang firman Tuhan berbuah. Kita sudah dengar dalam pengakuan iman kita tadi bahwa firman itu, saudara kasih Tuhan, memiliki kuasa yang dahsyat, memiliki kekuatan yang luar biasa, sehingga apa? Firman ini hanya satu-satunya yang boleh mengubah orang buruk menjadi orang baik. Hanya satu-satunya yang boleh mengubah orang yang hidup dalam kegagalan sehingga melihat kejayaan yang berlimpah-limpah di dalam hidupnya. Singkatnya, firman Tuhan itu memiliki kuasa yang dahsyat. Karena saudara-saudara, itulah yang membawa saudara pergi ke surga, mengenal Tuhan dan menikmati berkat Tuhan. Ada kekuatan, ada kuasa di dalam firman Tuhan. Tapi di dalam perumpamaan ini kita melihat ternyata jemaat jadi kasih Tuhan di sana disebutkan bahwa ketika firman ditaburkan di 4 tempat, saudara, tempat yang pertama, tempat yang kedua, tempat yang ketiga, itu semuanya tidak berbuah. Baru tempat keempat ditemukan firman itu berbuah. Jadi sekalipun firman memiliki kuasa yang dahsyat untuk menghasilkan perkara-perkara ajaib dalam hidup kita, tapi saudara dikasih Tuhan, tetap firman itu di mana bila ditabur apa? Tidak berbuah. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, saya bersyukur semua jemaat yang setia mengasihi Tuhan sudah berpuluh tahun dengar firman Tuhan, amin. Membaca firman Tuhan, amin. Mendengar dari media sosial dan lain sebagainya, sudah banyak firman Tuhan. Pertanyaannya, sejauh mana firman yang kita dengar itu menghasilkan buah di dalam hidup kita? Itu yang penting, amin. Jadi jemaat yang dikasih, harus ada perasaan sedih, harus ada perasaan kecewa. Kenapa banyak saya dengar firman-Mu tetapi tidak apa? Menghasilkan buah banyak di dalam hidup saya. Ini yang penting, ya. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita melihat hari ini bahwa di dalam 4 jenis taburan di mana firman ditaburkan itu ada firman yang berbuah dan ada firman yang tidak berbuah. Kita belajar hari ini, apa sih yang menghalangi firman Tuhan itu sehingga tidak menghasilkan buah di dalam kehidupan kita. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, Alkitab akan menjelaskan hal ini. Untuk itu jemaat yang dikasih Tuhan, perlu sekali ya kita arahkan hati kita dengan firman Tuhan. Apa penghalang firman itu sehingga tidak boleh menghasilkan buah di dalam kehidupan kita. Saya kira percaya jemaat mata, amin. Mari kita lihat apa yang pertama. Tidak mengerti firman. Matius 13:19. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak apa? Mengertinya. Bahasa Malaysia, tidak memahaminya. Datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Alasan yang pertama mengapa firman tidak boleh berbuah dalam hidup kita, itu karena ada faktor manusianya. Faktor manusianya itu Pastor Yosef, amin. Yosef kan manusia kan, kemudian juga jemaat. Nah, faktor manusia dari mana yang menyebabkan firman Tuhan itu tidak dimengerti jemaat? Ya, dari cara saya menjelaskan jujur, ya kan? Yaitu dari saya, ya kan? Nah, jemaat yang dikasih Tuhan. Lalu dari jemaat, apa bagiannya? Sehingga firman Tuhan itu tidak dimengerti. Kita akan melihat sebab inilah betul-betul perhatikan jemaat, ya. Amsal 13 ayat 13. Apa yang menyebabkan firman Tuhan itu tidak dimengerti?
Amsal 13 dikatakan ini, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Penyebab utama sehingga kita tidak dapat mengerti firman, apa dikatakan? Diremehkan. Ini bahasa Indonesia. Nah, saudara kasih Tuhan, kata diremehkan ini kalau kita lihat dalam bahasa Ibrani dipakai kata bus, bukan bes ya, bus ya. Apa arti kata bus ini? Dikatakan memandang rendah. Kedua, menghina firman. Ketiga, tidak menghargai firman. Keempat, menganggap tidak penting. Inilah sebab, inilah senjata yang mematikan daripada setan ditaruh dalam hati umat-umat Tuhan agar firman Tuhan itu tidak dimengerti adalah dibuatnya firman ketika diberitakan itu diremehkan. Diremehkan. Ini penting sekali jemaat yang dikasih Tuhan. Tahukah saudara yang dikasih Tuhan, setiap kali Perdana Menteri kita pada habis tahun baru dia mengumumkan sesuatu, semua orang pada siap tunggu di handphone, di TV kah, dulukanlah ke TV, mendengar apa sih keputusan hari ini, apakah bantuan akan diteruskan atau tidak kan? Orang rindu sekali mendengar berita. Dan umumnya apa yang disampaikan oleh Perdana Menteri kita yang menarik, ya, yang memberkati, yang memberi pengharapan, yang mengeluarkan kita dari masalah. Itu adalah kata-kata manusia. Tapi bagaimana dengan firman Tuhan? Saudara yang dikasih Tuhan, penting sekali di sini bahwa ketika firman diberitakan, jangan diremehkan. Ketika kita meremehkan firman Tuhan, maka Alkitab mengatakan itulah penyebab sehingga firman Tuhan itu tidak boleh bisa dimengerti. Tahukah? Tak seorang pun boleh mengerti firman Tuhan kalau tidak diajarkan oleh Roh Kudus. Tapi bagaimana firman itu boleh dimengerti? Saudara kasih Tuhan, jangan diremehkan, amin. Tapi dihargai, amin. Dihargai. Jangan sementara firman diberitakan di depan, jemaat siap khotbah di belakang, amin. Nah itu namanya memandang rendah firman Tuhan. Atau jemaat yang dikasih Tuhan, ya, sementara mendengar firman Tuhan tapi sibuk menengok apa? GPT, ya. Sibuk melihat media sosial, apa ini? Itu namanya meremehkan firman. Dan jemaat yang dikasih Tuhan, hati gaya hidup seperti ini saat firman diberitakan, ingat, kalau terpelihara dalam hidup kita, jadi kebiasaan sangat baik sampai masuk di liang kubur, tidak akan pernah bertumbuh dalam iman. Kenapa? Itu yang menghalangi apa? Firman Tuhan bekerja. Dan saudara yang dikasih Tuhan, saya pernah melihat seorang hamba Tuhan, kalau firman diberitakan, ini hamba Tuhan, bukan jemaat biasa, dia lalu lalang, ya, tidak menghargai firman diberitakan. Apa terjadi kepada lama-lama jadi murtad di hadapan Tuhan. Kenapa? Firman yang berkuasa itu yang boleh membawa berkat, tapi tidak, justru membawa kebapa. Hasil sebaliknya kepada orang tersebut. Kenapa? Sebab meremehkan firman. Makanya ketika firman diberitakan, tataplah Yerusalem. Amin. Fokus kepada yang membawakan firman. Tidak kira siapa. Tapi kalau korek-korek sana, korek-korek sini, nah, saudara itu bahaya. Inilah yang harus kita buang dari hidup kita. Amin. Jadi siapapun memberitakan firman saudara, ya, harus hargai dan harus ada prinsip bahwa firman yang disampaikan bukan kata-kata biasa, tapi itu kata-kata dari Tuhan. Amin. Mungkin orangnya saudara dan Tuhan sederhana, tidak ada apa-apanya, tapi kata-kata yang disampaikan adalah kata-kata dari Tuhan. Dan ketika kita memberi perhatian, pasti saudara diberkati. Amin. 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 Ketika saudara menghormati saat firman diberitakan, saya percaya saudara tidak akan pernah kembali kosong dalam setiap ibadah. Selalu akan mendapat berkat. Tidak kira siapa yang membawakannya, profesor kah, orang biasa kah, yang penting saudara dan saya pasti saudara akan diberkati. Nah, untuk itu dikatakan firman Allah. Saudara yang kasih Tuhan, bahwa untuk mengerti firman Tuhan,
kita harus menghargai firman tersebut. Nah, yang kedua, kita melihat apa yang menghalangi firman itu berbuat dalam kita. Karena ada kaitannya dengan pekerjaan setan. Nah, ini yang kita mau belajar hari ini. Ketika firman diberitakan, saudara kasihkan, disitulah pekerjaan setan paling bekerja dan berjuang ya, sekeras-kerasnya bagaimana saudara dan saya supaya apa? Tidak ada firman yang diberitakan itu tidak memberkati saudara. Kita akan melihat Matius 13 ayat 11. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabrut kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengertinya. Datanglah sejahat dan merampas. Ini bahasa Indonesia, merampok, ya. Yang ditaburkan dalam hati orang itu, itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Jadi penghalau firman Tuhan bertumbuh dalam diri kita. Ini yang kedua jemaat. Itu karena ada kaitannya dengan pekerjaan apa? Roh-roh jahat. Saat ini firman diberitakan, tahu setan juga sedang berjuang untuk merampas benih kebenaran yang saudara dan saya dengar itu. Nah, mari kita melihat hari ini bagaimana pekerjaan setan, iblis merampas firman itu saat diberitakan. Dan inilah saudara harus hati-hati, ya, dengar baik-baik. Bagaimana iblis merampas firman itu saat dia diberitakan? Ya, mari kita lihat. Ya. Nah, yang pertama membuat distraksi. Ya, apa itu? Mengalihkan perhatian saat firman diberitakan. Nah, coba kita lihat. Di Kisah Rasul ada contohnya 29. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya apa? Ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah apa? Mati. Ini menjadikan sekali saatnya kesempatan untuk menerima berkat firman Tuhan yang membawa berkat saudara, ternyata justru menjadi sebaliknya dalam hidup Eutikus, di mana saat dia mendengar firman Tuhan, dia mengalami apa? Kematian. Nah, di sini dikatakan, saudara kasih Tuhan, ketika firman diberitakan, ini pekerjaan utama iblis yang pertama-tama. Dia mengalihkan apa? Perhatian saudara. Ya. Sehingga apa? Tidak fokus kepada apa? Firman. Alami ini atau tidak saudara? Saya sering alami. Saat kita duduk, salah satu yang dikerjakan setan adalah pikiran kita. Pikiran kita dikacau sehingga waktu dengar firman Tuhan, saudara tidak fokus. Perhatian kita dialihkan ke tempat lain. Jadi saat kita dengar firman Tuhan, saudara, pikiran kita akan diserang setan dengan segala gangguan. Orang waktu duduk di gereja, kalau dia saudara setan ada bermusuhan dengan orang lain, setan tidak kasih ingat itu sebelum duduk di gereja. Tapi waktu duduk di gereja pasti setan kasih ingat. Kamu tidak ada musuh, ya, kamu ada gaduh dengan si ini. Sudah selesai ibadat, dia tidak ingat lagi. Tapi ketika duduk, dia kasih ingat. Terus kemudian apa? Saudara, waktu apa? Mendengar firman, ya, setan akan mengganggu dengan berbagai-bagai, ya, di mana perhatian kita dialihkan ke berbagai tempat. Maka saudara kasih Tuhan ingat, waktu dengar firman Tuhan, lupakan semua gangguan. Amin. Ada kawan saya dikatakan menderita sekali kalau dia bawa firman. Kenapa? Waktu bawa firman Tuhan, semua orang pegang handphone. Bukan salah pegang handphone, tapi saudara waktu pegang handphone, kebanyakan tengok upin-upin. Ada yang tengok berita dan lain sebagainya. Jadi pastornya berkeringat, khotbah dan lain sebagainya. Cuma tidak masuk itu firman. Tidak masuk itu firman, tidak beri. Pastornya kecewa. Lalu hari berikutnya dikatakan, sekarang diumumkan di Israel, tidak boleh handphone dibuka, dengar kepada saya. Baru sudah kasih Tuhan, ibadah itu hidup diberkati. Karena apa? Tuhan lihat ternyata orang-orang yang mendengar firman itu adalah orang-orang yang berharga akan firman Tuhan. Jadi lihat ini, perhatikan ini jemaat. Saat firman diberitakan, pekerjaan setan utama, dia alihkan hati kita ke tempat yang lain. Ada yang alami begini?
Mari datang kepada Tuhan. Kalau ada gangguan yang terjemah, itulah pekerjaan setan utama saat mendengar firman. Makanya segala bentuk ya gangguan yang boleh mengalihkan kita dari perhatian firman Tuhan, itu tanggung jawab saudara harus apa? Menghentikannya. Ada amin? Supaya saudara diberkati. Nah, oke, Les. Kita lihat yang kedua, saudara. Pekerjaan setan yang kedua adalah membuat orang ragu akan firman Tuhan. Kita lihat Kejadian 2 ayat 16 sampai. Ketika firman diberitakan, saudara kasih Tuhan, dia buat kita ragu. Betulkah yang diberitakan pastor ini? Ya, betulkah kenyataannya tidak begitu? Oke, kita lihat Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Ini ada perintah dari Tuhan. Ayat 7. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kamu makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Jadi ada perintah khusus daripada Tuhan kepada Adam dan Hawa. Dalam taman ini saya menempatkan kamu. Dan di taman ini ada berbagai-bagai jenis pohon buah-buahan yang boleh kamu nikmati. Tapi ingat, ada satu pohon. Namanya pohon pengetahuan kita yang baik dan yang jahat. Jangan kamu makan buahnya. Itu perintah. Sebab waktu kamu makan buahnya, kamu akan mati. Nah, bagaimana respons Adam dan Hawa terhadap firman ini? Kita lihat pasal 3 15 ayat 1 sampai 5. Adapun ular ialah yang paling cerdik segala binatang yang di darat dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Bukan ular di sini, saudara, bukan ular kobra ya, bukan ular apa, ular sawah. Tapi ular di sini adalah simbol tentang setan. Setan datang dalam bentuk ular. Jadi dari dulu dan sampai hari ini setan itu pekerjaannya menyamar, tak menyamar, menyerupai. Jadi dia boleh menyerupai hantu, dia boleh menyerupai malaikat terang dan lain sebagainya. Hari ini kita melihat setan datang dalam bentuk rupa, yaitu menyerupai apa? Ular. Nah kita lihat ayat yang kedua. Lalu saat perempuan itu kepada orang, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan. Ayat 3, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Inilah saudara kasih Tuhan. Kita lihat di ayat yang ketiga, ya. Hawa mulai menambah firman. Ada firman itu katakan, ya jangan makan, jangan raba, tidak ada kan? Tapi di sini dia tambahkan, oh Tuhan berkata, pohonnya di tengah-tengah kau berfirman, jangan kamu makan ataupun apa? Raba, ditambahkan. Jadi setan itu memakai manusia untuk menambah dan mengurangi firman. Ya, nanti kamu akan mati. Nah kita lihat, ini yang keempat. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Jadi firman Tuhan berkata, kalau kamu makan buah itu, kamu akan mati. Tapi saudara, bagaimana setan? Nah inilah setan berusaha bagaimana dia rusakkan pikiran, hati, iman daripada Hawa ini. Bila oh tidak, kalau kamu makan bukan mati, tetapi hidup. Lebih dahsyat lagi, ayat yang kelima. Tetapi Allah mengetahui, ini perkataan setan, bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, firman datang tadi dikatakan jangan makan buah pohon ini, tapi kemudian setan, oh tidak, kalau kamu makan bukan kamu mati, justru kamu akan hidup. Dan ingat, Tuhan itu jahat. Ya, Tuhan itu ada yang disembunyikan. Kalau kamu makan, oh maksudnya supaya apa? Jangan kamu seperti apa? Tuhan. Sebaliknya, jadi kalau kamu makan, kamu akan apa? Menjadi seperti apa? Tuhan. Jadi Tuhan itu disembah, kamu pun akan disembah. Maka air liur daripada Hawa mengalir. Ya?
jahat juga Tuhan ini ya, dia menyembunyikan sesuatu kepada saya sehingga dia larang saya makan pohon itu kan. Nah, masuklah godaan dari setan. Dan jemaat yang dikasih Tuhan, pertanyaannya, kenapa perempuan itu, ya di ayat yang ke-6 kita lihat, perempuan itu melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan dan satu lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, diberikannya kepada suaminya bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Ayat yang ke-6, ketika setan menanamkan di dalam hati Hawa bahwa jika kamu makan buah itu, bukan kamu mati, tapi kamu akan seperti Allah. Nah, di bagian ini Hawa meragukan apa? Firman Tuhan. Allah, Adam dan Hawa mulai, oh betul juga ya, mungkin ada sesuatu yang disembunyikan oleh Tuhan. Mungkin Tuhan ini tidak tulus, jadi dia meragukan perintah Tuhan itu. Akhirnya apa saudara kasih Tuhan? Disinilah setan mulai bertepuk tangan, aku sudah berhasil. Ayat yang ke-6, ketika Adam dan Hawa meragukan firman itu, dia makan buah itu. Ayat yang ke-7, apa terjadi? Adam ya menerima akibatnya. Dia bukan seperti Allah, sama seperti Allah. Tetapi di ayat seterusnya mulai datang perintah dari Tuhan. Perkataan dari Tuhan, kamu akan melahirkan sesuatu ini. Padahal kamu akan mencari makan dengan artinya kutuk dan datang. Bukan dia seperti Allah, tapi kutuk datang. Jadi saudara kasih Tuhan, inilah penting. Setiap kali kita dengar firman Tuhan, pekerjaan setan adalah membuat saudara dan saya ragu kepada firman Tuhan. Nah, alahnya atau tidak? Kita alami. Contohnya jemaat, Tuhan berkata jangan khawatir, tapi setan datang berkata begini, ayah bagaimana mungkin keadaan kamu begini-begini. Ya, kita mulai ragu dengan firman Tuhan. Tuhan berkata, aku akan menyertai engkau 24 jam, penjagamu tidak akan terlelap. Bagaimana? Bagaimana sih Tuhan berkata? Kita meragukan apa? Pertolongan. Kita menjagukan apa? Anugerah Tuhan. Kita menjaga pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Dan saudara kasih Tuhan, inilah yang banyak ya membuat anak-anak Tuhan, saudara kasih Tuhan, gagal melihat firman itu berbuah di dalam hidupnya. Karena apa? Setan membuat kita ragu. Yakobus mengatakan, orang yang ragu itu jangan harap dia akan menerima apa-apa daripada Tuhan. Matius 21-22 mengatakan begini, apa saja kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, artinya jangan ragu, kamu akan menerimanya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kalau ada firman Tuhan itu kita dengarkan, dia tidak terjadi dalam hidup kita, masalahnya di mana? Masalahnya sama Tuhan atau masalahnya sama kita? Sama kita. Karena apa? Meragukan firman. Dan siapa yang membuat saudara dan saya ragu firman? Setan. Hari ini catat dalam hati. Setiap kali kita dengar firman dan kita mulai mempertanyakan firman itu, betulkah demikian? Betulkah demikian? Oh, firman itu untuk orang lain boleh, tapi untuk saya tidak. Nah, inilah pekerjaan setan, membuat saudara dan saya ragu akan firman. Amin. Hari kita tes saudara. Siapa yang percaya hari ini? Kalau kamu dipanggil Tuhan pergi bersama-sama Yesus, bukankah firman Tuhan sudah menjamin? Yohanes 14:1, aku pergi dan menyediakan tempat bagi kamu. Bila tempat itu sudah ada, aku akan datang dan membawa kamu ke tempat di mana aku sediakan. Itu firman Tuhan. Firman Tuhan apa lagi? Yohanes 3:6, barang siapa percaya kepada apa? Anak, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Demikianlah Allah mengasihi dunia ini sehingga dia memberikan anak itu supaya setiap yang percaya kepadanya tidak binasa, mereka memperoleh hidup yang kekal. Roma 10:9 mengatakan, barang siapa percaya dalam hatinya bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati dan mengaku dengan mulutnya bahwa dia adalah Tuhan, orang itu pasti diselamatkan. Nah, banyak lagi janji-janji firman Tuhan yang berkaitan tentang jaminan keselamatan. Amin. Ini baru sedikit, tapi kalau lihat terlalu banyak jemaat jaminan bahwa keselamatan orang-orang percaya.
di dalam Yesus Kristus dijamin. Itulah sebabnya Mazmur menyatakan, berhargalah kematian orang yang dikasihi Tuhan. Amin. Jadi terlalu banyak. Tapi pertanyaannya, siapa yang sudah dikasih Tuhan percaya akan firman ini? Bahkan kita yang duduk di sini, kalau Tuhan tiba-tiba panggil kita, percaya atau tidak? Apa? Ragu atau tidak? Datang sih kata mengacu, bagaimana kamu tahu? Sedangkan banyak kecacatan dalam hidupmu. Sedangkan banyak kita akan ragu, dan ketika iblis berhasil meroboh kita, itulah membuat iblis sudah merayakan dalam kumpulannya, dia tepuk tangan. Kita sudah berhasil membuat kebenaran firman itu diragukan oleh jemaat yang ada di sini. Itulah pekerjaan dia, meragukan firman. Amin. Apa saja kebenaran firman Tuhan, kalau sudah dituliskan di dalam apa? Firman Tuhan ini, itu sudah menyatakan isi hati Tuhan. Amin. Dan Tuhan tidak akan pernah bertentangan dengan firman-Nya. Jadi semua sudah jelas di firman. Jadi tugas saudara adalah mengimani apa yang dikatakan firman Tuhan. Amin. Jangan meragukan. Pekerjaan setan yang harus kita berantas, yang harus kita buang, yang harus kita saudara kasih Tuhan lawan hari ini adalah ragu kepada firman Tuhan. Ya? Harus dibuang habisnya. Untuk itu saudara kasih Tuhan, apapun ketika saudara kasih Tuhan mendengar firman, membaca Alkitab dan kemudian mencari tahu itu siapa punya pekerjaan apa? Setan. Kenapa setan membuat ragu akan saudara terhadap firman Tuhan supaya jangan berbuah di dalam Tuhan. Oke, mari kita lihat seterusnya. Apa yang setan buat saudara kasih Tuhan supaya firman Tuhan jangan berbuah? Tidak percaya akan firman. Jadi tadi pertama dia membuat kita apa? Meragukan firman. Seterusnya apa yang dia buat saudara? Dia membuat saudara dan saya tidak akan percaya kepada apa? Firman. Kita lihat Lukas 8:12. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dalam hati mereka. Supaya apa? Mereka jangan apa? Percaya. Jangan percaya dan diselamatkan. Dalam terjemah lain dikatakan begini, jalan yang keras tempat beberapa bini jatuh menggambarkan orang yang berhati keras yang mendengar firman Allah. Tetapi kemudian datanglah setan mencuri firman itu dan menghalang-halangi mereka untuk apa? Percaya dan memperoleh keselamatan. Jadi sangat licik ini apa? Setan sudah dikasih Tuhan. Pertama, ya seterusnya dia akan membuat saudara ragu akan apa? Tidak percaya akan firman Tuhan. Dan ini yang paling bahaya. Ini kita temukan di mana-mana. Kalau saudara kasih Tuhan masuk di dalam YouTube dan di sana kita temukan banyak orang terjebak. Saya ada bagusnya juga itu apologet Kristen tampil untuk membela firman Tuhan. Tapi sudah kasih Tuhan saya tahu betul yang melawan firman ketika dijelaskan nyata sekali hatinya memang tidak siap, tidak mau percaya. Nah ini yang dikatakan firman Tuhan, jangan beri mutiara kepada babi. Takkan firman Tuhan itu adalah mutiara, amin. Mutiaranya Tuhan. Saudara, setiap namanya mutiara, benda berharga itu harus ditaruh di tempat yang baik, amin. Kalau harta yang berharga dalam hidup saudara, apakah itu cincin emas atau jam, apakah taruh sembarangan di mana-mana, taruh di tidak kan? Selalu kita taruh di tempat yang khusus. Karena kita lihat bahwa itu benda yang berharga. Nah, firman Tuhan adalah juga harta Tuhan yang sangat berharga. Dan untuk itu jemaat kata, harta itu harus disimpan di dalam hati yang benar. Nah, jadi di sini dikatakan Lukas 8 ayat 12, pekerjaan setan yang paling sudah dikasih Tuhan, dan ini memang rancangan setan dari dulu sampai hari ini, membuat saudara tidak percaya firman. Ya, ada seorang hamba Tuhan didatangi oleh seorang ateis. Ateis itu apa? Orang tidak percaya akan firman Tuhan. Orang ini sudah dikasih Tuhan dalam keadaan kesakitan, dan dia dengar satu hamba Tuhan ini boleh menyembuhkan orang.
Dan dengan rendah hati awalnya dia datang kepada pastor ini. Pastor, memang aku tidak percaya Tuhan, tapi bolehkah pastor doakan saya? Hari ini saya percaya, jadi tadi dia percaya. Bolehkah pastor doakan saya supaya saya sembuh dari penyakit kanker saya? Pastor ini sudah mendoakan dia, tapi sudah didoakan dia tidak percaya lagi. Jadi percayaannya itu turun naik, datang dan pergi. Dan apa yang terjadi? Tidak terjadi apa-apa sama dia, sampai dia mati dalam penyakit yang diderita. Kenapa saudara kasih Tuhan? Ada satu kekuatan yang menghambat kesembuhan itu terjadi dalam hidupnya, apa? Tidak percaya akan firman Tuhan. Amin. Tidak percaya akan firman Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 24 mengatakan, oleh bilur-bilur Yesus kita telah sembuh. Kata telah artinya sudah, artinya sebelum terjadi kesembuhan kita percaya kita sudah sembuh. Nah, sebenarnya itu yang saya hadapi hari ini. Bila ditanya orang bagaimana, serahkan tuh Pak, sudah sembuh, Yesus sudah sembuh. Amin. Saya tidak peduli apa terjadi. Dan setiap hari saya tekan, saya punya jalan. Tuhan, ini dokter manusia katakan tidak ada, ini penyakit gawat, beresiko. Tapi Tuhan, ada dokter di atas segala dokter, yaitu Yesus. Saya percaya perkataan dokter di atas segala dokter daripada dokter yang siapa? Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus aku telah sembuh. Amin. Dan itu kita percaya semua. Nah, di bagian lain saudara saudara, untuk kita melihat berkat Tuhan, ya selalu dasarnya adalah percaya. Coba kita lihat mujizat-mujizat yang Yesus lakukan di dalam Injil, selalu alasannya apa saudara? Syaratnya adalah saat percaya atau beriman. Tuhan melakukan penyembuhan terhadap orang buta sehingga melihat, itu karena melihat iman. Melihat orang itu bahwa dia percaya kepada perkataan Tuhan. Dia percaya kepada Yesus. Dia mampu melakukan begitu. Kemudian dalam apa saja mujizat dilakukan, selalu dasarnya ini percaya akan apa yang dikatakan oleh Yesus. Percaya akan firman. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan, untuk firman itu boleh menghasilkan perkara-perkara besar bagi kita. Kita harus sungguh-sungguh percaya akan firman Tuhan tersebut. Oke. Kita lihat yang bagian yang keempat. Pekerjaan setan sebagai menyalahi firman Tuhan itu kita katakan. 2 Korintus 4 ayat 3-5. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Perhatikan. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh zaman ini sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Salah satu pekerjaan setan, sudah kasih Tuhan, untuk menghambat supaya firman ini tidak berbuah dalam hidup kita. Dia buat kita mungkin baca, tapi kita tidak mengerti. Artinya dibutakan. Kita hanya boleh mengerti firman ini kalau ada Roh Kudus. Tidak ada Roh Kudus, firman ini kita tidak tahu apa. Itu sebabnya pendebat di dalam YouTube saudara, dia tidak tahu firman, tidak ada Roh Kudus, tapi pandai-pandai katanya tahu Alkitab. Dan semua dikatakan semua yang sesat, semua yang salah. Firman itu hanya dibukakan kepada orang yang percaya sama Yesus, yang ada Roh Kudus. Firman itu dapat dimengerti saudara. Pertama-tama Tuhan tempatkan Roh Kudus dalam hidup saya. Itu sebabnya ketika firman diberitakan, baru kita paham. Biarpun menurut saya di sini saudara bengkok beritakan firman, menjelaskannya. Kalau tiada Roh Kudus dalam hidup saudara untuk menjelaskan, tidak ada apa-apa. Jadi firman itu sebelum diberitakan Roh Kudus sudah bekerja dari kita. Ketika diberitakan, baru, oh iya begitu pula, baru dibuka hari ini. Amin. Tapi kepada orang-orang tertentu yaitu yang akan dibinasakan, pikirannya akan tertutup. Itu sebabnya saudara kasih tahu banyak orang baca Alkitab tidak tahu karena apa. Tuhan katakan tidak ada gunanya firman ini saya bukakan bagi kamu. Karena apa? Hatimu tidak percaya akan firman ini. Jadi kebutaan itu mengiringi hidupnya sampai selamanya. Syukurlah hari ini saudara kasih Tuhan kita orang-orang yang diberkati Tuhan. Maksudnya apa? Saudara
sudah bertahun-tahun datang dengan firman Tuhan. Itu siapa pekerjaan Roh Kudus. Amin. Dan saudara membuat rindu akan firman Tuhan. Dibutakan. Jadi iblis itu pekerjaannya membutakan pikiran kita sehingga tidak mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Yang terakhir, saudara, nah ini apa pekerjaan setan, ya, untuk membuat firman itu tidak berperan kita. Ini yang terakhir, pertama, memberi hati kepada apa? Dongeng daripada firman. Hati kita lebih, ya, diarahkan untuk percaya dongeng. Apa itu dongeng? Dalam bahasanya mitos. Ya saudara, apa itu mitos? Artinya cerita yang tidak benar. Nah, coba kita lihat ayatnya. 2 Timotius 4 ayat 4 dikatakan begini. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari apa? Kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Pekerjaan setan ini yang paling berbahaya, saudara, membuat saudara lebih suka akan cerita dongeng, lebih suka akan apa yang dikatakan dongeng dari apa yang dikatakan oleh firman. Dikatakan memalingkan diri dari kebenaran kepada dongeng. Itu sangat bahaya. Saudara kasih Tuhan, berapa banyak orang lebih percaya nasibnya menurut apa? Hari dia dilahirkan, apa? Bintang-bintang kan? Lebih percaya garis-garis yang ada di tangannya daripada percaya akan firman. Jadi apa? Iblis sudah alihkan. Dan itu terjadi di negara barat sekarang. Dulu kenal Tuhan, tapi hari ini orang mulai sudah tidak lagi mempercayai kebenaran itu. Mereka kebanyakan menganut paham ateis, tidak percaya Tuhan itu. Dan lebih berbahaya lagi, mereka justru, ya, masuk dalam kumpulan apa itu pemuja setan. Itu sangat mengerikan dirinya kita sekarang. Jadi orang tidak mau akan kebenaran, tapi suka akan dongeng. Dongeng itu cerita yang tidak berasas, ya, cerita yang tidak benar, cerita palsu. Maka sudah terima yang palsu? Sudah tentu kita, tapi itulah pekerjaan setan. Dan saudara kasih Tuhan, dongeng itu selalu menarikkan. Orang kalau baca komik atau buku cerita, sampai begini pun tebalnya orang tidak akan bosan membaca, karena ada daya tariknya di sana. Padahal itu saudara kasih Tuhan, cerita dikarang-karangkan, tapi ketika firman Tuhan orang baca, orang tidak suka. Nah itulah cara setan mengalihkan dari menghargai betapa penting orang itu kepada cerita-cerita dongeng. Untuk itu saudara kasih Tuhan, hal-hal ini harus kita hati-hati. Apapun filsafat, apapun adat kita berkata, sekalipun baiknya bagaimana, kalau itu bertetap firman Tuhan, harus tetap pegang firman Tuhan. Amin. Inilah yang membuat saudara terlepas dari apa? Jebakan iblis. Jadi firman tidak berbuah karena saudara kasih Tuhan, firman itu, ya, firman itu di mana didengar, dipelajari, masuk di dalam hati, tapi saudara kasih Tuhan, kita tidak terjadi, iblis alihkan kepada cerita yang tidak benar. Kiranya hal ini dijauhkan daripada kita. Orang tidak berbuah di dalam firman, sudah kasih Tuhan, karena doa penyebab tidak mengerti firman Tuhan. Dan apa yang seterusnya? Ada gangguan setan. 5 gangguan setan ini sudah kasih Tuhan harus cacat dalam hati. Itu sebabnya sudah kasih Tuhan dengar firman Tuhan itu perlu keseriusan, perlu kehausan. Amin. Puji Tuhan. Hari kita bangkit berdiri dan kita datang kepada Tuhan. Mari jemaat yang kasih Tuhan, angkat hati kami di hadapan Tuhan. Ini penting sekali kebenaran ini datang kepada kita hari ini. Firman Tuhan dahsyat, memiliki kekuatan. Siapapun mendengar firman pasti ada kesannya, ada dampaknya di dalam kehidupan kita. Dan itu kerinduan Tuhan. Setiap kali kita dengar firman, ada kuasanya, ada dampaknya dalam hidup kita, ada buktinya, ada buahnya dalam hidup kita. Tapi kenapa banyak firman tidak boleh menghasilkan buah dalam hidup kita? Itu yang dikatakan firman Allah tadi. Tidak mengerti. Saat firman diberitakan, diremehkan, dianggap tidak ada peduli, membuang-buang masa. Yang kedua, jemaat kasih Tuhan, ada kaitannya
dengan pekerjaan setan. Dengan mengetahui hal ini, maka mari hari ini, siapapun jemaat hari ini, saat kau mendengar firman, dimanapun tempat itu kau dengar firman Tuhan, di persekutuan, di GKR, di gereja seperti ini, hargai ketika firman-Nya diberitakan, itu adalah perkataan Allah sendiri. Dan ketika memberi hati kepada Dia, firman Tuhan berkata, akan mencipta perubahan dalam hidup. Di dunia ini jemaat yang Tuhan, tidak ada yang boleh buat kita berubah, hanya firman Allah. Itu sebabnya itulah sebab firman Allah berkata, betapa pentingnya kita renungkan firman itu siang dan malam. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Yesus, kami sudah mendengar firman-Mu hari ini Bapa, dan kami tahu firman itu ada kuasa untuk mengubah hidup kami, untuk membuat kami bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau, untuk membuat kami dewasa di dalam Engkau. Firman-Mu ada kuasa untuk membuat kami serupa dan segambar dengan Engkau. Tetapi Bapa Surgawi, kenapa itu jarang terjadi dalam hidup kami? Kami tahu rahasianya hari ini. Itu sebabnya Bapa, saya berdoa pagi hari ini, Tuhan, siapapun di antara kami jemaat pagi hari ini mengalami gangguan saat firman diberitakan dari setan, mengalihkan perhatian kami ke tempat lain, membuat kami ragu akan firman, membuat kami tidak percaya akan firman. Hari ini Bapa, angkat dari hati anak-anak, sehingga Bapa, firman-Mu benar-benar mengambil tempat di dalam hidup kami. Ketika firman-Mu Tuhan mengambil tempat di dalam hidup kami, maka Bapa Surgawi, dari hari datang kepada kami akan melihat Tuhan keajaiban-keajaiban terjadi dalam hidup kami. Hidup kami akan diubahkan, hidup kami akan mengalami dampak, karena firman-Mu ada kekuatan, ada kuasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami tahu Tuhan, ketika kami lemah, firman-Mu boleh memberi kekuatan. Ketika kami susah, firman-Mu boleh memberi penyembuhan. Ketika kami putus asa, firman-Mu boleh memberi pengharapan. Ketika kami Tuhan di dalam kegagalan, firman-Mu boleh memberi sehingga melihat keberhasilan dengan keberhasilan. Bapa Surga, kami merindu mengalami kuasa firman ini. Setiap jemaat yang hari pagi rindu kami semua supaya Tuhan pekerjaan firman itu bekerja di dalam hidup kami. Untuk itu Bapa, semua pekerjaan roh jahat yang sudah dijelaskan oleh firman, yang mengikat hidup, yang mengikat hidup kami hari ini, kami hancurkan, patahkan dalam nama Yesus. Lepaskan itu, amin. Lepaskan itu, Bapak Surga. Lebih daripada itu Bapak, beri kami hati yang hormat akan firman. Amin. Ketika firman-Mu diberitakan Bapak, biar kami fokus, ada keusaha, ada kerinduan terhadap. Kami hormati perkataan-Mu Tuhan, seperti perkataan yang luar biasa. Beri kami hati seperti itu Bapak, dan kami berdoa setiap gangguan yang Tuhan Yesus tanpa kami sengaja sudah menjadi kebiasaan dalam kami saat mendengar firman. Tuhan ampuni kami, dan kami hari ini dibukakan oleh firman. Ketika itu terjadi, itu berarti kami telah memberi ruang keberhasilan. Hari ini kami minta ampun dan bantuan. Tolak itu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan semua jemaat negara ini, betapa Tuhan luar biasa, betapa dasarnya firman itu akan bekerja dalam kami ketika kami memberi hati kepada Allah. Sebelum itu Bapa, Tuhan beri kami hati yang haus, hati yang dahaga akan firman Allah, sehingga Bapa Saudara, hati kami dipenuhi oleh firman Allah, dibersihkan oleh firman Allah, dan tidak ada halangan. Dan kami tahu Tuhan, ketika firman-Mu sudah mengambil tempat dalam kami selalu, pasti dan mesti hidup kami akan berbuah berlipat-lipat kali ganda. Bukankah itu yang Tuhan rindukan dalam kami? Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama, terpuji nama.
Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya semuanya sudah kita dengar kebenaran firman Tuhan yang meneguhkan, mengubah hidup kita, bahkan ya terus membawa kehidupan kita lebih erat lagi di dalam Tuhan. Haleluya. Saya dipahamkan ada persembahan anak-anak sekolah minggu. Coba Riki itu di dalam sudah orang siap sediakan. Oke, harap jemaat Tuhan tetap tenang dalam hadirat Tuhan sementara kita menunggu anak-anak sekolah minggu untuk buat persembahan. Oke, mana sudah anak-anak? Oke, anak-anak sekolah minggu, mari maju. Harus lihat. Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Bunyinya adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kasih sukacita dan Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Hidupanku terus memujimu. Setiap nafasku kau
Yang lain itu tiada suara. Kita tahu ya. Yang lain itu. Haleluya, demikianlah persembahan daripada anak sekolah minggu. Jadi mari siapkan hati Anda untuk pemberian Anda. Jadi dengan itu saya silakan Mas Tolo memimpin kita di dalam doa kolektor. Ibu Po menjalankan kolektor. Selamat. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang surga, Allah Bapa dalam surga, Allah Bapa yang mulia, Allah Bapa yang berkuasa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas firman yang disediakan. Kita harus mementingkan firman yang dikatakannya dalam mulut-mulut dari hamba Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas semua berkat-berkat dari minggu-minggu lalu. Sebentar kita akan buat penyembahan mengenangkan kehendak Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkatilah tangan-tangan yang membeli Tuhan dalam harian mereka, dalam kehidupan mereka, dalam pekerjaan ataupun pelajaran mereka Tuhan Yesus Kristus. Tuhan terima kasih atas berkat. Di dalam nama Bapa Anak dan Roh Kudus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Oke, puji Tuhan, sebelum kita tutup dalam doa, kita akan doakan secara khusus untuk saudara Joni yang baru masuk rumah tangga. Kita tidak hadir waktu pemberkatan dia.
tapi dia juga salah satu yang setia melawat kita, dan untuk itu kita akan doakan mereka secara khusus supaya dalam rumah tangga yang dibangun diberkati dan ada dalam berkat Tuhan hari ini dan sampai selamanya. Amin. Oke, mari kita minta maju ke depan. Mana sih Kak Jadi panas? Kita akan doakan secara khusus bersama-sama jemaat sebagai tanda kasih kita kepada mereka. Oke, Bapak, mari. Sudah calon Bapak ya. Oke. Menghadap ke rumah sana, kita akan doakan secara khusus karena rumah tangga. Inilah keluarga baru yang masuk rumah tangga, dan sebagai orang yang berumah tangga tahu apa baiknya, apa sukacitanya berumah tangga dan apa duka citanya. Alami ya yang sudah berumah tangga. Namun Alkitab mengatakan Tuhanlah yang tetapkan kita masuk dalam pernikahan, bukan suka-suka kita. Tuhan yang buat. Untuk itu sudah cipta lelaki dan perempuan. Dan saya harap bahwa rumah tangga baru yang ada di depan kita menginginkan berkat-berkat Tuhan dalam hidupnya. Amin. Nah, mari jemaat kita bangkit berdiri semua. Kita akan turut mendoakan. Kita kasih dia. Semasa dia dinikahkan kita tidak hadir, tapi hari ini kita tunjukkan kasih kita sama dia dan ikut mengambil bagian, ikut berdoa supaya rumah tangga mereka diberkati hari ini dan seterusnya. Setiap kali kita melawat, ya harapan kita selalu bersama-sama. Amin. Jangan, mana sudah junior, mana sudah ya, tetap sama-sama. Artinya tetap berada dalam pemeliharaan Tuhan untuk rumah tangga yang sudah dibangun. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Yesus, kami datang di hadapan hadirat-Mu, membawa Tuhan kedua kekasih ini yang baru saja Tuhan masuk dalam rumah tangga. Bapa, Engkaulah yang membentuk, Tuhan merencanakan Tuhan pernikahan itu. Bukan kami, Tuhan yang menetapkan, karena dalam pernikahan ada rencana, ada janji Tuhan. Itu sebabnya Bapa, Tuhan, kami letakkan di hadapan hadirat-Mu rumah tangga yang baru dibangun ini. Berkati Bapa, kiranya Tuhan Yesus dalam hari-hari selanjutnya banyak cabaran yang mereka hadapi. Tapi Bapa, hari ini jika kami meletakkan dan menyerahkan rumah tangga ini di dalam tangan Tuhan, pasti mereka ada dalam pemeliharaan Tuhan hari ini dan sampai selamanya. Itu sebabnya Bapa, kami berdoa kiranya Tuhan Yesus rumah tangga yang sudah diberkati ini, Tuhan berkat Abraham, Ishak, Yakub akan mengalir dalam mereka. Tuhan saat Engkau memberi keturunan, keturunan itu adalah keturunan ilahi yang akan mendatangkan berkat hormat kemuliaan berketurunan. Berkati Tuhan Yesus Kristus usaha pekerjaan dari suami dan juga kepada istri Tuhan dalam mengurus Tuhan Yesus. Banyak Tuhan perkara-perkara yang begitu baik. Tuhan Engkau akan memberi kekuatan kepada mereka, dan kerinduan kami dan juga itu lebih-lebih kerinduan Tuhan, rumah tangga ini akan kekal bertahan sampai hanya mau yang mengesahkan. Terima kasih Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami persembahkan hidup mereka. Berkat Tuhan akan melimpah dalam hidup mereka hari ini dan sampai selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan menutup ibadah kami Bapa. Bapak-bapak, sepanjang minggu ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu semua jemaat-Mu yang akan menjalani berbagai aktiviti. Kiranya Tuhan Yesus pemeliharaan penggembalaan bersama mereka, sehingga apa yang dikerjakan, apa yang dipikirkan, semua dalam penyertaan Tuhan. Umat-Mu tidak sempat hadir Tuhan, kumpulkan kami minggu depan untuk kami sama-sama menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Mari jemaat angkat tangan dan terima berkat dari Tuhan. Jemaat cari kasih Tuhan, mari kita pulang ke rumah masing-masing. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa melalui Anak Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudusnya akan menyertai jemaat hari ini sampai Yesus datang pada kalian. Yang mengucap syukur di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, dan semua jemaat berkata, Amin.